We are going through a very difficult time, and as a part of the hospitality industry and also a fellow Jakartan right now, it doesn't come very easily when it comes to trade and commerce. Yes, we have to suffer a lot of loss. Jadi kan kita sudah merasakan ya, mengalami pandemi seperti ini selama lebih dari 1 tahun yang menyebabkan hidup kita berubah. Kita sudah menerapkan protokol kesehatan, awalnya 3M, ditambahin 5M, bahkan sekarang 6M. Nah ternyata kan kasus baru COVID-19-nya terjadi terus, bahkan terus meningkat. Tantangan kesehatan di Indonesia ini yang tantangan terbesarnya itu adalah akses. Di Indonesia ini memang cuma ada 3 dokter per 10.000 populasi. Kalau kita bandingkan sama negara tetangga Singapura itu 30 dokter per 10.000 populasi. Jadi memang akses kesehatan Indonesia ini belum merata. Penyakit COVID-19 itu kan penyakit infeksi virus, ya. Jadi kalau kita infeksi, kita kemasukan sesuatu, benda asing berupa virus, nah tubuh kita akan merespon. Berhubung penyakit COVID-19 ini adalah penyakit yang masih baru, maka para ahli juga masih mempelajari kenapa sih ada orang yang kena COVID-19 itu ada yang tidak bergejala, ada yang gejalanya ringan saja, ada yang gejalanya berat sekali bahkan sampai menyebabkan kematian. Nah itu disebabkan karena tubuh manusia itu berbeda-beda, merespon berbeda-beda. Nah itu tentu terkait juga dengan sistem imun masing-masing individu tersebut. Baru-baru ini Halodoc mendapat kepercayaan dari Kementerian Kesehatan untuk kita ikut membantu pasien-pasien yang terpapar COVID untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk isoman di rumah. Jadi kalau kita lihat, ini adalah satu bentuk konkret dari bagaimana pemerintah mencoba membantu pasien yang terpapar, walaupun mereka tidak pergi ke rumah sakit, mereka di rumah semuanya dibiayai. We are actually following the complete health protocol system given to us by the government of Indonesia and also by the Jakarta governance, which comes from maintaining the social distancing, starting from paperless check-in to paperless menu, sanitizers in everywhere where you will see, so that everybody is being sanitized. Masking is very important. Not only we wear our own masks, but we also make sure the guests who at times forgets or a little bit lenient in wearing the masks, we ask them to keep their mask into the right places. All the protocols have been maintained and been used, which is implemented by the government. Kita butuh senjata lain untuk mengontrol pandemi ini. Nah, itulah yang akan kita lakukan dengan vaksinasi. Animo pasar terhadap vaksin tentunya di awal sama sekarang jauh lebih tinggi ya. Faktor yang pertama, waktu di awal kan dulu dibatasin hanya untuk 60 tahun ke atas. Kita bersyukur yang 60 tahun ke atas itu berjalan sangat lancar. Karena berjalan lancar itu terjadi efek domino kan. Nomor 2, dengan semakin besarnya pemberitaan di media massa tentang keamanan vaksin, para masyarakat itu juga jauh lebih teredukasi. Jadi sebelum vaksin itu dibolehkan untuk digunakan di masyarakat, tentu vaksin harus melewati serangkaian uji klinis. Nah, ada uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3, jadi ada 3 tahap yang harus diselesaikan sebelum vaksin tersebut dinyatakan memang efektif dan juga aman untuk digunakan di masyarakat. Tujuan dari vaksinasi ini apa? Yang pertama, kalau seseorang divaksin, maka dia akan tercegah dari sakit. Jadi ketika kita divaksinasi, tubuh kita seolah-olah berkenalan dengan virus penyebab COVID-19 ini. Kemudian kita tidak melalui fase sakit, kita tidak menderita sakit, tapi respon imun kita atau respon kekebalan tubuh kita tercetus. Nah, kemudian suatu hari kalau seandainya virus yang sebenarnya masuk ke tubuh kita, maka tubuh kita sudah siap untuk melawan virus tersebut sehingga kita tidak sakit. Dengan kita tidak sakit, maka kita tidak akan menularkan kepada orang lain. Nah, artinya apa? Dengan vaksinasi kita akan memutus rantai penularan penyakit. I think once we have every one of us go and encourage each one of us to take the vaccination, it is going to be easier and faster for all of us to overcome this and the economy and the normalcy which can come back. Ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk bisa memastikan
COVID ini segera pergi dari Indonesia. Caranya salah satunya dengan vaksin. Jadi kalau kita lihat sekarang, apalagi udah dibuka untuk khalayak umum 18 tahun ke atas, ini luar biasa kalau kita lihat animo masyarakat untuk keinginan mereka untuk divaksin. Jadi masyarakat nggak perlu ragu, kita semua harus divaksinasi COVID-19.